Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah farmakologi. Adapun bahasan dalam pertemuan kali ini adalah mengenai pemberian obat rektal ataupun vaginal. Yang pertama akan dibahas adalah pemberian obat vaginal. Berikut adalah pengertian dari obat vaginal, di mana obat vaginal tersedia dalam bentuk krim dan suppositoria yang digunakan untuk mengobati infeksi lokal atau inflamasi. Yang penting adalah untuk menghindari rasa malu pada pasien bila memberikan sediaan ini. Memang karena rute pemberiannya itu terbilang vital, jadi memang terkadang pasien merasa malu untuk diberikan obat melalui rektal ataupun vaginal. Nah, seringkali pasien lebih memilih untuk belajar cara memberikan obat ini sendiri dibandingkan dengan bantuan perawat. Karena luka yang merupakan gejala infeksi biasanya memiliki bau yang tidak sedap. Ada baiknya untuk menawarkan pasien higiene perineal yang baik. Jadi karena memang keinginan pasien misalkan untuk memberikan obat oleh pasien sendiri tanpa bantuan orang lain, baiknya kita memberikan edukasi bagaimana cara memberikan obat yang baik dan benar dan dengan cara higienis. Tujuan pengobatan ini biasanya yang pertama adalah untuk mengobati infeksi pada vaginal. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan nyeri, rasa terbakar, dan adanya ketidaknyamanan pada vaginal. Dan yang ketiga adalah untuk mengurangi peradangan. Ya, tadi salah satu tujuan untuk pengobatan pemberian obat dengan cara vaginal diantaranya adalah untuk mengobati inflamasi ataupun adanya peradangan. Prosedur pemberian obat yang harus diperhatikan di sini ada 3. Yang pertama adalah persiapan alat ataupun bahan, kemudian persiapan pasien, dan yang ketiga kita akan mempelajari langkah-langkah bagaimana cara memberikan obat secara vaginal. Persiapan alat atau bahan diantaranya adalah yang pertama kartu atau formulir obat, kemudian bahan obat ya ataupun suppositoria vaginal, kemudian sarung tangan bersih yang sekali pakai, jeli untuk pelumas atau bisa menggunakan tisu bersih, alat untuk memasukkan suppositoria bila diperlukan, kemudian balutan perineal, krim vagina, krim, aplikator, sarung tangan bersih, handuk kertas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini adalah persiapan pasien. Pasien harus mempersiapkan diri karena memiliki posisi badan tertentu untuk dapat memasukkan obat secara rute vaginal. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah telaah pesanan dokter ya ataupun resep dokter untuk memastikan apakah nama obat ataupun dosis dan rute pemberian sudah sesuai dengan anjuran dari dokter ataukah tidak. Jadi, jika ada ketidakrancuan ataupun ada kerancuan, seorang perawat memang baiknya berkonsultasi kepada dokter. Jadi memang harus jelas pasien, kemudian jelas dosisnya, dan jelas rute pemberiannya. Kemudian kedua, cuci tangan dan kenakan sarung tangan yang sekali pakai, karena di sini kita dianjurkan untuk melakukannya secara steril. Dan yang ketiga, jelaskan prosedur pada pasien, karena untuk memasukkan obat secara vaginal perlu adanya kontribusi dari pasien. Nah, dan yang keempat, jaga privasi pasien dengan menutup pintu ruangan atau menarik gorden ya. Pastikan pencahayaan yang cukup untuk melihat daerah mana yang akan dimasukkan oleh rute vaginal. Langkah prosedurnya yang pertama adalah periksa identitas pasien atau tanyakan nama pasien ya. Minimal 2 informasi, baik itu bisa nama ataupun tempat tinggal, misalkan atas nama Ibu Ratna, tempat tinggal misalkan di Ciberem, atau bisa nama serta umur Ibu Ratna umur 30 tahun seperti itu. Untuk memastikan bahwa memang yang membutuhkan obat tersebut adalah pasien yang dimaksud. Kemudian yang kedua, meminta pasien berbaring dalam posisi dorsal rekumben. Nah, ini saya berikan contoh untuk posisi dorsal rekumben yang baik dan benar. Nah, jadi sebagai perawat harus mengarahkan pasien untuk dapat berposisi seperti ini
untuk memudahkan nanti rute pemberian secara vaginal. Kemudian, pertahankan selimut abdomen dan turunkan selimut ekstremitas. Kemudian, kenakan sarung tangan sekali pakai. Nah, untuk supositoria, ini lepaskan bungkus aluminium foil ya, karena memang obat ini ia dibungkus oleh aluminium foil ya, berwarna perak, dan oleskan jeli pelicin yang larut dalam air pada ujung supositoria yang bulat dan halus. Nah, jadi pada ujung supositoria yang akan dimasukkan itu harus diberikan pelumas. Nah, lumaskan jari telunjuk yang telah dipasang sarung tangan dari tangan dominan. Kemudian yang kedua, dengan tangan non-dominan yang sudah terpasang sarung tangan, lihat lubang vagina dengan cara membuka dengan lembut laba mayora. Kemudian, masukkan ujung bulat supositoria sepanjang dinding kanal vagina posterior, sepanjang dinding posterior lubang vagina sampai sepanjang jari telunjuk, kurang lebih 7,5 sampai 10 cm. Untuk memastikan bahwa distribusi obat sepanjang dinding vagina. Dan kemudian tarik jari dan bersihkan pelumas yang tersisa di sekitar orifisium dan labia. Nah, jadi ini untuk memastikan bahwa obat memang sudah masuk ke dalam vaginal. Ini adalah untuk persiapan obat dengan bentuk supositoria. Nah, sedangkan ini untuk krim vagina, pemberiannya berbeda dengan supositoria. Kalau tadi mungkin supositoria terlihat seperti tablet lunak ya, yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan tablet biasa. Untuk krim vagina, yang pertama adalah isi aplikator krim dan ikuti petunjuk yang tertera pada kemasan. Jadi memang baiknya untuk penggunaan obat-obatan yang memang tertentu ya rute pemberiannya, baiknya kita melihat bagaimana petunjuk cara memakai obat tersebut ya. Kemudian yang kedua, dengan tangan dominan, Anda yang akan memakai sarung tangan perlahan pegangkan lipatan labia. Kemudian dengan tangan yang dominan, Anda yang bersarung tangan, masukkan aplikator sekitar 7,5 cm, dorong penarik aplikator untuk mengeluarkan obat. Dan tarik plunger dan letakkan pada handuk kertas, bersihkan sisa krim pada labia atau orifisium vagina. Instruksikan pada pasien untuk tetap pada posisi terlentang selama sedikitnya 10 menit. Dan memang ini tidak hanya berlaku untuk krim saja, untuk supositoria pun ini harus dilakukan. Jadi setelah pemberian obat, baik dengan krim ataupun supositoria, pasien diharapkan diam dulu ya. Diam pada posisinya kurang lebih sampai 10 menit untuk memastikan bahwa memang obat masuk ke dalam tubuh, tidak keluar lagi. Kemudian yang keenam, tawarkan pembalut perineal sebelum pasien melakukan ambulasi. Lepaskan sarung tangan dengan menarik bagian dalam ke arah luar atau terbalik dan buang pada wadah yang tersedia. Ya, pasti sudah tahu ya bagaimana cara membalik sarung tangan ketika sudah dipakai. Kemudian cuci tangan dan catat obat yang telah diberikan pada pasien pada rekam medis pasien. Nah, berikut adalah ringkasannya untuk obat secara vaginal. Yang pertama adalah obat vaginal ada dua bentuk ya, ada dua bentuk sediaan. Yang pertama adalah bentuk krim dan yang kedua adalah supositoria yang biasa digunakan untuk mengobati infeksi lokal ataupun inflamasi. Kemudian yang kedua, lindungilah pasien dari rasa malu saat pemberian obat. Jadi cobalah Anda untuk berkomunikasi kepada pasien dan pasien tersebut merasa nyaman dengan kita. Sehingga ketika dimasukkan suatu obat, pasien itu tidak akan terasa malu. Yang ketiga, perawat harus selalu memeriksa tanggal kadaluarsa pada bungkus obat. Setiap obat yang akan dipakai, kita wajib untuk memeriksa tanggal kadaluarsanya. Ya, itu sebagai salah satu jenis controlling ya sebelum memberikan obat kepada pasien. Kemudian, pendidikan kesehatan yang dapat diberikan pada pasien adalah tujuan, ya. Tujuannya untuk apa pemberian ini? Kenapa tidak menggunakan misalkan obat secara oral? Itu harus diberikan edukasi kepada pasien. Kemudian, waktu dan frekuensi pemberian obat. Apakah obat ini akan diberikan pada pagi hari, siang hari, atau bahkan malam hari? Dan berapa lama?
Apakah sehari sekali ataukah 2 hari sekali. Nah, itu juga harus diberikan edukasi kepada pasien. Kemudian, cara pemberian obat secara mandiri. Bila pasien merasa malu, bila dibantu oleh perawat, kita bisa mengedukasi bagaimana pasien tersebut bisa menggunakan obat secara mandiri dengan memperhatikan higienitas, ya. Lalu apakah ada efek samping? Pasti ya, adanya ketidaknyamanan pada pasien itu biasanya sering terjadi pada pasien. Jadi itu bisa diberikan edukasi kepada pasien. Kemudian tanda serta gejala munculnya reaksi alergi. Nah, biasanya nanti informasikan apabila ada terjadi suatu alergi, reaksi ya, setelah 5 sampai 10 menit pemberian obat itu harap dilaporkan kepada perawat yang nanti dikonsultasikan dengan dokter. Kemudian pada pasien wanita yang berusia lanjut, perhatikan posisi yang dapat menimbulkan rasa nyeri saat pemberian obat vaginal. Ya, jadi memang komunikasi itu harus ya, apalagi bila pasien kita ataupun pasien yang ditangani itu memiliki usia yang lanjut. Yang tadi sudah untuk pemberian obat secara vaginal dan selanjutnya ini adalah pemberian obat supositoria secara rektal. Nah, banyak obat sebetulnya yang tersedia dalam bentuk supositoria dan dapat menimbulkan efek lokal atau bahkan sistemik. Kalau sistemik itu lebih dalam ya dibandingkan dengan lokal. Contohnya ini adalah aminofilin supositoria. Ia bekerja secara sistemik untuk mendilatasi adanya bronchial respiratory. Ya. Kemudian contohnya Dulcolax supositoria bekerja secara lokal untuk meningkatkan efikasi. Ya, jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, oh iya ternyata untuk aminofilin dalam bentuk supositoria ia bekerjanya secara sistemik, sedangkan untuk Dulcolax supositoria ia bekerja secara lokal. Nah, supositoria aman diberikan pada pasien, di mana perawat harus memperhatikan terutama pada penempatan supositoria dengan benar pada dinding mukosa rektal, melewati sphincter ani interna sehingga supositoria ini tidak akan dikeluarkan. Jadi memang harus memastikan bahwa obat masuk ke dalam tubuh, tidak keluar lagi. Ya. Pasien yang mengalami pembedahan biasanya ini mengalami pendarahan rektal, ya, dan jangan diberikan obat dengan supositoria. Nah, tujuan pemberian obat supositoria yang pertama adalah untuk memperoleh efek lokal ataupun sistemik yang tadi ya tergantung dari obat yang diberikan. Efeknya pun tergantung ya. Apakah ia memiliki efek sistemik ataukah memiliki efek yang lokal. Kemudian biasanya ia digunakan untuk melunakkan feses sehingga mudah untuk dikeluarkan. Ya, jadi biasanya seseorang yang memang sudah tidak defekasi berhari-hari, salah satu cara untuk mengeluarkan defekasi tersebut adalah dengan menggunakan obat supositoria. Prosedur pemberian obat terdiri dari beberapa tahapan ya, sama seperti bahasan sebelumnya. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan alat ataupun bahan. Kemudian kita harus mempersiapkan pasien dan langkah-langkahnya seperti apa. Untuk persiapan alat dan bahan, ini yang pertama, kita harus menyiapkan rekam medis pasien ya, ataupun buku catatan pengobatan. Kemudian supositoria rektal, jeli pelumas, kemudian sarung tangan bersih sekali pakai, tisu, ini sudah ya tadi dijelaskan. Jadi cukup ada 5, untuk persiapan alatnya cukup 5. Nah, persiapan pasien yang pertama, kaji program pengobatan dokter untuk mengetahui nama obat, dosis, dan rute obat. Kemudian cuci tangan dan kenakan sarung tangan yang sekali pakai. Jelaskan prosedur pada pasien. Jaga privasi pasien dengan menutup pintu atau menarik gorden dan pastikan pencahayaan yang cukup. Ya, dan jangan lupa berikan edukasi kepada pasien apabila nanti mungkin terjadi efek samping ketidaknyamanan pada pasien. Langkah-langkahnya adalah kenali pasien atau identitas pasien atau tanyakan namanya secara langsung. Yang tadi ya minimal 2 informasi. Kemudian bandingkan label obat dengan buku catatan pengobatan sekali lagi untuk
memastikan bahwa obat yang diberikan sesuai dengan obat yang diresepkan oleh dokter. Kemudian bantu pasien dalam posisi miring atau SIMS ya, dengan tungkai bagian atas fleksi ke depan. Nah, posisi ini berbeda dengan posisi saat pemberian obat secara vaginal. Nanti akan kita lihat ya posisi seperti apa. Kemudian jaga agar pasien tetap terselimuti dan hanya area anal saja yang terlihat. Jadi sebisa mungkin memang bagian lain yang cukup vital jika tidak akan diobati itu lebih baik ditutupi dan hanya bagian anal saja yang terlihat. Kemudian ambil supositoria dari bungkusnya dan beri pelumas pada ujung bulatnya dengan jeli. Beri pelumas sarung tangan pada jari telunjuk dari tangan dominan. Misalkan kita biasanya memakai dominan tangan kanan. Berarti jari telunjuk tangan kanan yang diberikan pelumas. Ya, maksudnya dominan adalah seperti itu. Minta pasien untuk menarik nafas perlahan melalui mulut. Dan kemudian tarik bokong pasien dengan tangan non-dominan. Ya. Dan biasanya ini berjarak sekitar 10 cm ya pada orang dewasa dan 5 cm pada anak-anak. Nah, langkah-langkahnya tadi lanjutan ya. Keluarkan jari Anda dan usap area anal pasien dengan tisu. Minta pasien untuk tetap berbaling terlentang ataupun miring selama 5 menit. Jadi memang waktu sebisa mungkin 5 sampai 10 menit posisi pasien jangan berubah. Jadi jangan langsung ketika diberikan supositoria lewat rektal pasien tersebut langsung berdiri. Itu akan menimbulkan nanti adanya pengeluaran obat. Jadi obat belum terserap ke dalam tubuh tapi ia sudah keluar terlebih dahulu. Nah, itu harus dihindari seperti itu ya. Kemudian, bila supositoria mengandung laksatif atau pelunak feses, letakkan lempu pemanggil dalam jangkauan pasien sehingga pasien dapat mencari bantuan untuk mengambil pispot atau ke kamar mandi. Nah, ini untuk pasien yang dirawat ya. Jadi berilah alarm jika memang pasien perlu bantuan ya, karena biasanya efeknya ini cepat untuk pemberian supositoria rektal. Kemudian lepas sarung tangan dengan membalik bagian dalam keluar ya seperti ini dan buang dalam wajah yang telah disediakan. Kemudian cuci tangan dan catat obat yang telah diberikan dalam catatan pemberian obat. Nah, posisinya seperti ini ya. Ini anal sphincter, kemudian ini anal rectal, ini supositoria ini dimasukkan oleh tangan yang dominan yang memakai sarung tangan sekali pakai. Nah, ini ya, ini agak sedikit berantakan ya langkah-langkahnya. Cuci tangan, kemudian bersihkan bagian luar supok, keluarkan supok, kemudian beri pelumas. Ini harusnya memakai sarung tangan ya. Kemudian miringkan pasien, tahan, kemudian masukkan supok dan diam. Diamkan 5 sampai 10 menit, kemudian seorang perawat ataupun yang memberikan obat supositoria tersebut bisa cuci tangan. Ya. Nah, ringkasannya untuk pertemuan kali ini adalah yang pertama, obat supositoria rektal dapat menyebabkan efek lokal dan sistemik. Hati-hati dalam pemberian obat supositoria rektal karena dapat menimbulkan refleks vagal seperti melambatnya frekuensi jantung. Karena memang efeknya ini sangat cepat, otomatis jika terjadi suatu efek yang tidak diinginkan, baiknya itu segera dilaporkan. Dan pada anak-anak sebaiknya rektum dikosongkan agar absorpsi obat lebih efektif. Jadi untuk memaksimalkan proses absorpsi dari penggunaan supositoria. Nah, untuk praktikumnya kali ini ya, karena tidak memungkinkan untuk praktek secara langsung, untuk praktikumnya adalah mencari video cara menangani dan memberikan obat secara rektal ataupun vaginal. Karena minggu lalu ya, yang kemarin sebelumnya kita telah membahas tentang pemberian obat dengan cara topikal. Nah, ada 4 kelompok. Kelompok tersebut dibagi menjadi 2, ya tetap 4 kelompok, tapi untuk 2 kelompok ini membahas ataupun mencari video tentang cara menangani dan memberikan obat secara rental, dan 2 kelompok lainnya mencari video dan cara menangani dengan cara pemberian obat secara vaginal. Jadi ada 2 kelompok yang nanti dikumpulkan minggu depan. Berikut adalah praktikumnya ya. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Saya selaku pemateri mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.